Baik, selanjutnya untuk narasumber kita yang kedua, ini akan menyampaikan tentang persiapan petugas, alat, dan lingkungan dalam penanganan resusitasi neonatus yang akan disampaikan oleh Nurse Dian Anggur. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu CV beliau. Beliau merupakan lulusan nurse dari Keperawatan Stikes Binawan, Jakarta. Untuk pelatihan ini beliau aktif sekali di pelatihan-pelatihan neonatus, dan terakhir yaitu ada studi banding di Rumah Sakit King Edward Memorial Hospital, Perth, Australia. Dan saat ini beliau bekerja di RSCM di bagian divisi perinatologi sebagai perawat IPCN Link. Baik, Nurse Dian. Ya, halo. Ya, Nurse Dian. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas, Nurse. Oke. Ya, Ya, baik. Terima kasih kepada moderator Mas Juanda. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang persiapan praresusitasi. Ya, sebelumnya saya sapa dulu untuk teman-teman sejawat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Mudah-mudahan acara kita ini merupakan suatu bentuk ya perkumpulan gitu, di mana walaupun pandemi kita tetap juga meningkatkan kompetensi kita sebagai perawat. Ya, baik, nanti saya dibantu untuk slide-nya ya. Baik, untuk materi hari ini saya diberikan waktu 15 menit, yang pastinya nanti mungkin kita lebih banyak diskusi, dan mungkin untuk persiapan mungkin akan diinformasikan oleh narasumber-narasumber berikutnya. Nah, pentingnya untuk persiapan praresusitasi ini merupakan hal yang sangat penting. Justru dengan persiapan yang baik atau persiapan yang lengkap, ini bisa menyelamatkan bayi baru lahir dengan kondisi seberat apapun yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Rina. Jadi jangan sampai walaupun bayinya bagus nih, kelihatannya sudah diobservasi, sudah dipantau sama obgynnya, ternyata oh ya udah persiapannya biasa-biasa aja, ternyata pada waktu di tengah jalan tiba-tiba bayinya distres. Apa yang terjadi? Kita pasti nanti akan kerepotan untuk menolong bayi baru lahir. Ya, slide. Ya, ini merupakan pendahuluannya, di mana dengan mengidentifikasi faktor resiko kita juga bisa mengetahui seberapa kelahiran neonatus ini beresiko tinggi, sehingga kita mampu mempersiapkan resusitasi dengan baik. Nah, persiapan resusitasi merupakan hal yang sangat penting untuk penata laksanaan segera resusitasi pada neonatus, dan dibutuhkan tim resusitasi yang kompeten. Oleh karena itu, walaupun kita sudah biasa melakukan menolong bayi baru lahir gitu, tapi kita perlu juga meningkatkan kualitas kita, bagaimana cara kita melatih skill kita supaya selalu baik. Nah, ini untuk apa yang kita bahas hari ini tentang persiapan. Yang pertama itu kita mengidentifikasi faktor resiko. Ini sangat penting sekali karena tadi untuk menentukan persiapan kita. Kemudian edukasi. Nah, edukasi ini sangat penting. Kadang pada kejadian operasi sito atau faktor resiko tinggi yang harus segera, ini kita melupakan untuk edukasi kepada orang tua. Ini penting sekali dilakukannya. Kemudian yang ketiga adalah persiapan tim. Nah, ini persiapan tim ini penting sekali, terutama adalah persiapan alat. Ya, kadang nih di satu kondisi di mana dokternya sibuk gitu, hanya ada perawat di situ, tapi tetap perawat ini mempersiapkan dengan baik sambil menunggu instruksi dari dokternya.
Kemudian setelah itu selain persiapan tim juga kita persiapan lingkungan. Persiapan lingkungan ini pastinya sangat penting juga gitu untuk keamanan, safety dari petugasnya, juga safety dari, pasiennya. Kemudian, selanjutnya adalah persiapan alat dan terakhir adalah transportasi. Ya, lanjut. Nah, untuk yang pertama yang akan dibahas adalah identifikasi faktor resiko. Nah, faktor resiko yang harus diidentifikasi oleh kita adalah kalau di apa namanya, kalau di kami ini ada lembaran checklist di mana untuk, mengingatkan kita apa sih faktor resiko yang nanti saat kita menolong si bayi baru lahir ini. Dan di sini ada faktor resikonya dari faktor ibu, faktor bayi, atau faktor intrapartum yang harus kita ketahui. Kemudian, yang ini faktor ibu. Nah, mungkin kita bisa, apa namanya, kita lihat apakah riwayat ibu, merupakan faktor resiko tinggi, yaitu, mungkin salah satunya mungkin ibunya preeklamsi berat, terus HAP, hemoragik intrapartum, kemudian ada KPD lebih dari 18 jam, penyalahgunaan obat, terus mungkin ibunya dengan diabetes mellitus, atau penyakit, kronik seperti anemia, PJB, sianotik, atau ada kondisi ibu dengan chorioamnionitis atau sedasi berat. Dan ini harus dipersiapkan sedemikian rupa supaya, pertolongan pada saat bayinya baru lahir kita sudah siap. Kemudian faktor bayi juga harus kita ketahui, yang pertama adalah faktor bayi yang prematur usia gestasinya kurang dari 35 minggu. Dan ini perlu diantisipasi. Biasanya kalau bayi prematur ini suka apa namanya, ada distres nafas, terus resiko hipotermi dan ini harus dicegah ya, dan harus dipersiapkan dari faktor persiapan perlengkapannya atau persiapan lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah kehamilan multiple. Nah, ini juga harus diantisipasi ya, apa namanya, ganda atau triplet. Jadi kalau misalkan, kelahirannya misalkan ganda, ya itu harus timnya harus ada double, kan timnya satu ya maksudnya maksimalnya 3 penolong. Jadi kalau misalkan ada 2 gemeli yang tadi, yang sudah dijelaskan sama Prof. Rina, ini harus ada 2 tim. Bahkan triplet juga harus disiapkan sampai 3 tim gitu. Jadi untuk, supaya bayi yang kita tolong ini lebih lebih tertolong dan lebih baik lagi. Kemudian apakah bayinya ini memiliki kelainan kognital, terus postmatur, polyhydramnion dan olighydramnion, kemudian hidrofetalis, kemudian apakah faktor resikonya ada faktor distosia bahu atau presentasi bokong. Dan ini kita harus ketahui, di faktor resiko si bayinya. Kemudian identifikasi faktor resikonya yang ketiga adalah faktor intrapartum dan ini harus diketahui juga dari pola, denyut jantung janinnya, terus presentasinya abnormal atau enggak, apakah ada prolap tarik pusat, kemudian, persalinan pada kala 2 memanjang, ini faktor, ini harus yang kita ketahui. Kemudian apakah ada perdarahan antepartum, kemudian ketuban bercampur mekonium, kemudian kelahiran forsep atau vakum dan kemudian penerapan anestesi umum. Karena biasanya nih kalau anestesi umum, ini anestesinya apa? Kita harus tahu, oh anestesinya umum. Berarti nanti bayi yang, dilahirkan kita udah berpikir nih, ini biasanya bayinya nggak langsung bernafas. Jadi kita harus persiapan sedemikian rupa. Kemudian apakah nih operasinya esesito karena, hal-hal, tertentu yang harus, disegerakan untuk operasinya. Nah, kemudian setelah kita tahu faktor resiko yang terjadi sama ibu dan bayinya, nah kita lakukan edukasi kepada orang tua ya. Kita lakukan penjelasan kepada keluarga tentang kondisi bayi dan ibunya. Nah, ini hal yang sangat penting dan kadang suka kita lupakan untuk melakukan edukasi. Sehingga pada waktu penata laksanaan, kalau setelah diedukasi kita bisa, pasiennya lebih baik lagi.
Kemudian, ini tentang, resusitasi tim. Nah, untuk resusitasi tim ini ada sebetulnya kalau di Indonesia ini minimal nih 3 staf, atau yang satunya itu ditambahkan untuk observasi, dia mencatat gitu. Sebetulnya yang ideal ada 7 staf nih gitu ya, yang idealnya, tapi kayaknya kalau di Indonesia agak agak sulit untuk, 3 staf ya, 3 staf ini 7 staf. Yang kalau 7 staf ini dia ada bagiannya leader. Nah, leader-nya dia nggak turun langsung, tapi dia melihat situasi, terus memberikan, apa namanya, masukan ya, kepada tim yang bekerja saat itu. Yang kemudian yang kedua ada tim RW, ada tim yang breathing, ada tim yang bagian sirkulasi, kemudian ada tim medikasi kalau misalkan dia butuh-butuh, apa, cairan atau obat, terus ada tim yang pasang akses gitu. Terus yang terakhir adalah tim untuk mengobservasi atau merekam semua kejadian aktivitas yang ada di, ruang, apa namanya, persalinan atau ruang OK. Dan ini yang idealnya ya, tapi kalau kalau nggak ada ya kita, memaksimalkan 3 tim. Nah, ini sebagai gambarannya untuk resusitasi tim. Nah, ini karena kita harus persiapan ini harus harus apa namanya, harus ini sepakat nih, timnya siapa aja yang turun dan kita harus, tahu dulu ini bagian apa, semuanya sudah dipersiapkan dari awal ya. Jadi kalau untuk 3 tim ini kita butuh ada bagian yang leader-nya nih biasanya di RW dan breathing, kemudian eh, ya lanjut Mas, slide-nya. Sebelumnya sebelumnya. Sebelumnya. Nah ya, oke. Nah ini untuk, lanjut lanjut. Tadi udah yang ini. Ya, untuk resusitasi tim ini mungkin bisa dilihat dari, apa namanya, saya, ini ada tim yang, apa namanya, yang biasa kita lakukan ya, ini minimal nih 3 tim untuk menolong, bayi baru lahir yang tadi mungkin sudah sekilas dijelaskan sama Prof. Rina ya. Jadi ini ada tim leader ini fungsinya untuk nanti, bertugas sebagai RW dan breathing, kemudian ada bagian, sirkulasi, kemudian satu lagi untuk, obat-obatan dan alat. Dan ini, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, kita menolong bayi baru lahir dengan 3 tim ini. Kalau untuk yang idealnya mungkin yang, apa, gambar yang sebelahnya ini ada 7 ya, 7 ada bagian leader-nya gitu, dia bagian mengawasi atau memberikan petunjuk, kemudian ada bagian RW-nya, posisinya kalau bagian RW selalu di bagian kepala bayinya. Kemudian bagian breathing gitu, kemudian bagian sirkulasi, ada bagian akses ya kalau misalkan dia butuh, apa namanya, ada masalah sirkulasi, butuh pasang-pasang infus, nah ini dia bagian akses. Kemudian ada bagian medikasi kalau misalkan tadi dia butuh misalkan obat-obatan atau cairan, dia akan menyiapkannya, gitu. Oke lanjut. Nah, ini persiapannya yang pasti kita harus menyiapkan. Jadi jangan kalau saya lebih biasa menyiapkan TABC gitu. Jadi jangan, apa namanya, acak-acakan karena nanti takutnya tertinggal dan lebih bagus sih ada checklist-nya. Jadi lebih lebih enak gitu ya dalam mempersiapkannya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi persiapannya dimulai dari T-nya dulu, yaitu tentang temperatur, RW-nya, terus breathing-nya, sirkulasi, dan obat-obatannya. Lanjut. Ya, untuk, persiapan lingkungan. Yang pertama persiapan lingkungan pastinya kita harus menyiapkan ruangan lingkungan bersalin atau OK. Nah, kalau misalkan suhunya bisa apa namanya, bisa diatur, kita atur suhunya itu 24 sampai 26. Tapi kadang di OK itu dia situasinya AC-nya sentral, tidak bisa apa namanya, tidak bisa diatur gitu. Tapi sebaiknya sih lebih bagus kalau untuk menolong bayi baru lahir
suhunya sudah bisa diatur ya AC-nya. Tapi kalau tidak, ya itu berarti kita, harus, prepare dulu nih suhunya dingin. Walaupun bayi cukup bulan, ya kita harus, persiapkan supaya si bayinya tidak hipotermi. Kemudian kita atur suhu infant warmer-nya. Nah, ini kadang kalau bayinya sito nih, gitu ya kan, kadang kita lupa nih ngatur suhu infant warmer-nya. Nah, kita atur nih suhunya secara manual ya, supaya, apa namanya, suhu infant warmer-nya cepat hangat. Kemudian yang suka ketinggalan adalah pembersihan lingkungan, apalagi kalau misalkan, apa namanya, rumah sakit, RSUD atau rumah sakit pemerintah biasanya operasi ini cepet ya, operasi cepet. Jadi kadang suka lupa untuk pembersihan lingkungannya. Jadi kita sebagai, petugas tim yang turun, ya tetap, jangan lupa pembersihan lingkungannya dilakukan, ya, daerah sekitarnya. Ya, lanjut. Nah, ini AC-nya kita atur 24 sampai 26, kemudian ini ada persiapan di infant warmer, mungkin bisa di, setel ya videonya. Nah, ini tugasnya perawat ya, menyiapkan ya, menyiapkan apa namanya, topinya. Ini kadang suka ketinggalan nih, saya sendiri kadang kalau nolong bayi baru lahir, buru-buru sito akhirnya masalah topi aja ketinggalan. Nah, ini hal yang fatal kalau misalkan ketinggalan. Resikonya apa? Bayinya akhirnya resikonya kalau bayi prematur ya hipotermi ya. Jadi disiapkan topinya, infant warmer-nya udah dinyalain, kemudian kalau bayinya kurang dari 1.500 atau bayinya prematur atau suhu AC-nya terlalu dingin, ya kita siapkan untuk plastiknya yang bening bukan yang hitam. Karena apa? Biar supaya lebih, terobservasi lebih mudah. Lanjut. Ya, ini persiapan RW-nya. Persiapan RW pastinya nanti mungkin akan dijelaskan lagi bagaimana cara penggunaannya di sesi berikutnya. Ini intinya kita menyiapkan ya, dari laringoskopnya, dari ETT-nya. Laringoskopnya tentunya kalau kita nolong bayi baru lahir, ya laringoskopnya adalah untuk neonatus ya, yaitu Miller nomornya 00, 0 dan 1. Dan ini dipastikan kita harus punya persiapan baterainya juga ya, kadang udah siap tau-taunya nggak nyala gitu ya. Jadi bukan hanya disiapkan tapi dites dulu supaya memang kondisi si laringoskopnya ini menyala dengan baik dan bisa digunakan. Kemudian apa namanya, ETT ya, ETT kita siapkan nomor 2,5, 3, 3,5, dan nomor 4 untuk neonatus ya. Kadang nih kalau misalkan bayinya cuman 1 kilo, ya udah 2,5 sama 3, tapi lebih antisipasi mendingan kita siapin semuanya ya. Kadang waktu itu juga saya lagi pas hamil anak kedua dibilangnya katanya bayinya, apa namanya, berat badannya, di bawah 2 kiloan gitu, ternyata pas lahir 3,6 gitu kan. Jadi harus lebih baik sih persiapannya lebih lebih lengkap lagi. Kemudian, ada LMA. Nah, ini LMA kalau jikala misalkan memang ada masalah bayinya tidak bisa diintubasi, ya bisa disiapkan LMA-nya ya. Kemudian pendukungnya ada tali, kemudian ada tali untuk pengikat ETT, ada apa namanya, plesternya gitu ya, ini harus disiapkan dengan baik. Kemudian suction-nya juga harus disiapkan ya, nomor kateter suction-nya ada nomor 8, ada nomor 10, ada nomor 12 ya. Pastinya disesuaikan dengan berat badan bayinya ya. Lanjut. Nah, kemudian persiapan breathing-nya. Nah, breathing biasanya teman-teman sih punya sejenis untuk, apa namanya. Lanjut, Mas. Ya, untuk persiapan breathing-nya ini secara manual mungkin kita tetap siapkan ambu bag ya, balon mengembang sendiri. Kemudian kalau untuk neonatus kita butuh, pastinya kartu PEP. Nah, kartu PEP ini fungsinya apa tadi, untuk supaya alveolusnya pada saat kita pompa, alveolusnya dia tidak kolaps. Jadi ini perlu dipersiapkan walaupun kita udah punya tipis resusitasi, takutnya alat tipis resusitasinya rusak, ya kita punya backup untuk,
persiapan untuk apa namanya, yang lainnya, yaitu dengan menggunakan AMBUBEK ya. Kemudian ini selain itu, selain AMBUBEK ada breathing, ini ada tipis resusitasi, ada beberapa jenis ya, ada yang dari ini NeoPAP, ada yang MixSafe, yaitu boleh dipakai, penggunaannya apapun, yang penting bisa menolong bayi baru lahir. Dan ini nanti, untuk apa namanya, penggunaannya lebih dijelaskan di, manajemen airway dan breathing ya. Kemudian ini persiapannya tentunya, disiapkan, dikalibrasi dulu ya, bagaimana cara kalibrasinya supaya, yang pada waktu saat bayinya membutuhkan VTP gitu, alatnya sudah siap ya dan kondisinya baik. Kemudian ini bagian sirkulasi. Nah, untuk bagian sirkulasi juga kita siapkan, walaupun tadi bayinya bagus-bagus aja gitu, tapi kita siapkan, nggak apa-apa kalau nggak dipakai. Tapi kalau pada waktu kita pakai, kita udah siap gitu, semuanya udah dalam kondisi, siap, digunakan ya. Jadi untuk akses umbilikalnya disiapkan, akses perifernya disiapkan, ketika perifernya gagal kita bisa memasang akses umbilikal ya. Terus, penyerta lainnya juga harus, perlu disiapkan. Kemudian ini ada umbilical kit ya, umbilical kit kalau di apa namanya, di RSCM dia udah siap nih paket umbilikal. Jadi kalau misalkan butuh udah tinggal buka. Atau misalkan paket dengan pneumotorak kit. Nah, jadi kalau misalkan ada kasus pneumotorak jadi udah siap ya. Kemudian persiapan obatnya ini, obatnya adrenalin yang perlu disiapkan kalau misalkan, tapi jarang-jarang sih penggunaan adrenalin ya, dari sekian beberapa pasien misalkan 10 atau 20 kasus ya, kadang ditemuinya jarang sekali menggunakan adrenalin ya pada saat resusitasi. Tapi tetap, kita, apa namanya, persiapkan, di awal mungkin. Kemudian ini yang saya tadi informasikan supaya kita nggak lupa dalam mempersiapkan, kita harus siapin checklist-nya. Lanjut ya, Mas, di checklist praresusitasi. Sorry aku pakai 2 device. Ya, oke, lanjut. Ya, ini checklist, list praresusitasi dan ini penting banget nih buat teman-teman perawat. Biasanya kalau saya waktu pengalaman di King Edward ya, apa namanya, di Australia, mereka pakai checklist. Nah, ini yang menyiapkan bukan perawat, justru bidannya yang menyiapkan gitu. Kita mah hanya, tim perawat ini hanya mengecek, kembali, tapi rata-rata di Indonesia adalah yang menyiapkan selalu, perawatnya ya. Tapi, ini harus punya kolaborasi nih antara perawat sama bidan supaya bisa menyiapkan lebih baik lagi. Nah, ini ada checklist-nya, ini mungkin teman-teman bisa adopt di sini jadi lebih enak. Jadi kalau ada itemnya, kalau ada tim penolong, faktor resikonya tinggi, ini butuh 1 konsultan neonatologi, 1 perawat atau 1 bidan. Nah, ini di-checklist kalau misalkan udah ada nih, timnya ya, disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kemudian, untuk persiapan termoregulasi, ada, persiapan lingkungan, kalau udah oke di-checklist, ada topi segala macam. Dan ini semuanya akan, lebih baik lagi kalau misalkan, disiapkan dan pakai checklist, jadi nggak ketinggalan ya. Terus suhu inkubator transport, nah ini yang penting nih, kadang saya juga sendiri kadang suka lupa nih, tim inkubator transportnya lupa untuk dihangatkan. Jadi dari awal ini udah disiapkan dihangatkan. Kemudian ini ada juga checklist respiratori, mungkin yang tadi sudah saya jelaskan untuk lebih enaknya supaya tidak, apa namanya, terlupakan ya, jadi lebih enak pakai checklist. Lanjut, kemudian ini ada checklist, lagi ya, lanjut. Ya, ini ada checklist praresusitasi, ini ada itemnya, kemudian bagian sirkulasi dan obat-obatan, semuanya juga ada dari NGT, set infus, PUID, NaCl, dan segalanya. Kemudian lanjut. Ya, ini gambaran untuk, delivery room ya. Nah, ini kalau misalkan sebaiknya sih sedekat mungkin dengan, si ibunya ya, kadang suka masih waktu lagi, kalau suka,
kita ke daerah gitu. Jadi ruangan untuk environment-nya jauh sekali gitu. Jadi resiko banget ketika bayinya jelek itu harus selalu lari ke ruangan sebelahnya gitu. Jadi sedekat mungkin environment sedekat mungkin dengan si ibunya. Ya lanjut, ini sedikit lagi. Ya, ini kalau misalkan waktu saya di King, Edward itu dia ada penghangatnya, lebih enak ya. Dia tinggal ambil aja dari lemari. Ya, ini tadi, gambaran inkubator transportnya yang sudah harus disiapkan ya pada waktu sebelum resusitasi ya kan. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini yang terbaru. Jadi kalau misalkan bayinya yang menggunakan CPAP ya, kita harus memasang binasal prong ya, binasal prong. Kadang kita kan cuman pakai single nasal prong. Nah ini nanti mungkin lebih dijelaskan di airway dan breathing atau bagian update resusitasi dan ini kita siapkan. Biasanya kita perawat nih pinter nih bagian-bagian untuk mengkonekin supaya alatnya ini bisa disambung dengan baik ya, supaya bayinya nanti ditransportnya tetap dengan menggunakan binasal prong. Lanjut. Ya ini videonya mungkin yang awal, nah ini kita koneksi ini. Jadi kita bisa ini ya, divariasiin, ya kadang kita nggak dari alatnya pun nggak menyiapkan gitu ya, tapi kita modifikasi supaya, pada waktu transport, pada bayinya yang menggunakan CPAP atau NIV kita bisa gunakan ini. Ya ini lanjut, nah ini gambarannya kalau misalkan pakai inkubator transport atau ventilator transport, ya. Ya itu videonya. Nah ini yang sudah pasiennya udah ada, kemudian disambungkan ke ventilator transport ya. Jadi sedemikian rupa kita bisa modif ya. Oke mungkin itu aja, materi dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Nasdian atas materinya, luar biasa. Jadi memang untuk resusitasi kita harus ada persiapan yang matang, mungkin alangkah lebih bagusnya seperti tadi ada checklist, sehingga alat-alat apa yang diperlukan itu sudah kita persiapkan dari awal, sehingga pada saat kita ingin resusitasi, kita tidak perlu mencari susah-susah kemana kemari, sehingga tentu kualitasnya pun dalam penyelamatan resusitasi juga akan meningkat ketika peralatan sudah dipersiapkan secara matang.